Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Hasnati Zara. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan judul penelitian, pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bita Kota Bandung. PT Bita merupakan perusahaan konsultan nasional Indonesia, di mana pada perusahaan tersebut terdapat kebijakan pemotongan gaji karyawan pada saat pandemi COVID, tetapi gaji kembali normal secara bertahap pada saat pandemi COVID sudah mulai menurun. Hal tersebut yang menyebabkan karyawan di PT Bita merasa ketidakpuasan, terutama dalam hal kenaikan gaji yang tidak merata. Hal ini dibuktikan dengan kuesioner prasurvei yang dibagikan kepada 39 karyawan, bahwa sebanyak 21 karyawan memilih tidak setuju dan 3 karyawan memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan "saya merasa puas atas gaji yang saya terima". Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fukuhunda, yaitu persepsi karyawan terhadap perbedaan gaji dapat menimbulkan kepuasan kerjanya, sebab rasa kepuasan kerja dapat timbul ketika karyawan merasa gaji yang mereka terima sesuai dengan karyawan lain dengan kategori yang sama. Selanjutnya, pada hasil wawancara yang dilakukan, karyawan menyebutkan bahwa kenaikan gaji ini masih dirasa belum adil karena hanya dirasakan oleh karyawan tertentu saja, serta keputusan perusahaan dalam menetapkan kebijakan ini dirasa belum adil dari sisi keadilan distributif dan proseduralnya. Keadilan distributif menurut Stephen Robbins dan Timothy Judge pada tahun 2021 dalam bukunya menyebutkan bahwa keadilan distributif ialah keadilan hasil atau output yang diterima karyawan seperti gaji atau penghargaan. Misalnya, karyawan mendistribusikan kenaikan gaji secara merata kepada seluruh karyawan atau lebih melihat kepada karyawan yang paling membutuhkan, sebab karyawan akan merasa adil jika hasil kerja mereka didistribusikan secara adil juga. Dimensi keadilan distributif yang digunakan yaitu persamaan dan kelayakan. Selanjutnya, keadilan prosedural menurut Jason Colquitt pada tahun 2001 dalam jurnalnya menyebutkan, yaitu persepsi seseorang terhadap pendistribusian hasil yang didistribusikan oleh perusahaan, serta persepsi karyawan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dimensi yang digunakan dalam keadilan distributif yaitu consistency rules, correctability rules, representative rules, dan ethically rules. Kepuasan kerja menggunakan teori Herzberg yaitu two-factor theory dalam bukunya Stephen Robbins dan Timothy Judge, yaitu Herzberg menyebutkan two-factor theory terbagi menjadi dua, yaitu kepuasan intrinsik atau motivator dan kepuasan ekstrinsik atau hygiene. Motivator dan hygiene ini dijadikan menjadi dimensi dalam kepuasan kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan verifikatif. Pada variabel keadilan distributif mendapatkan hasil 332,5 atau 66,5% dan masuk ke dalam kategori sedang, artinya keadilan distributif di PT Bita sudah cukup adil. Selanjutnya, pada keadilan prosedural mendapatkan hasil 69,65% dan masuk ke dalam kategori tinggi, artinya keadilan prosedural di PT Bita sudah tinggi. Selanjutnya, pada kepuasan kerja mendapatkan hasil 69,25% yang termasuk ke dalam kategori tinggi, artinya kepuasan kerja karyawan di PT Bita itu tinggi. Pada keadilan distributif mendapatkan hasil T hitung sebesar 3,438, lebih besar dari T tabel sebesar 2,365 dan nilai signifikansinya 0,001, lebih kecil dari 0,05. Artinya, keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bita Kota Bandung secara parsial. Pada keadilan proseduralnya memiliki nilai T hitung sebesar 6,844, lebih besar dari T tabelnya 2,365 dan nilai signifikansinya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Artinya, keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan secara parsial. Pada hasil uji F mendapatkan hasil 88,371, lebih besar dari F tabel 3,09 dan nilai signifikansinya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Artinya, keadilan distributif dan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan secara simultan.
Selanjutnya, pada perhitungan koefisien determinasi memiliki hasil 64,64%, artinya besarnya pengaruh keadilan distributif dan prosedural terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 64,64%. Sekian penjelasan mengenai skripsi saya dengan judul Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Bita Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.